Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini atau pada video keempat, saya mau membahas mengenai klasifikasi hak atas tanah sebelum dan sesudah Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Nah, ini adalah klasifikasi hak atas tanah sebelum dan sesudah UU PA. Pada video kali ini, klasifikasi hak atas tanah sebelum dan sesudah UU PA itu kayak gimana sih? Nah, untuk detailnya, saya akan langsung ke pembahasan mengenai klasifikasi hak atas tanah sebelum UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, klasifikasi hak tanah di Indonesia didasarkan pada berbagai sistem hukum dan adat yang berlaku di Indonesia. Dan berikut adalah beberapa klasifikasi hak atas tanah yang umum sebelum UPA yang akan saya uraikan nanti. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman bahwasannya sebelum adanya UPA nomor 5 tahun 1960 ini hak atas tanah ini ternyata erat kaitannya dengan sistem hukum dan adat yang berlaku pada masa. Nah, oleh karena itu, klasifikasi hak tanah atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria itu menjadi krusial dengan hukum adat setempat dan wilayahnya. Mari kita bahas ke klasifikasinya. Yang pertama ada hak milik. Nah, pada slide ini hak milik atas tanah itu paling kuat dan penuh, sehingga kepemilikan hak atas tanah ini berhak melakukan semua tindakan hukum terhadap tanahnya, termasuk menguasai, menggunakan, dan memindahkan haknya. Dan ada beberapa karakteristik yang menjadi hak milik pribadi, yaitu bersifat permanen dan tidak terbatas akan waktu. Dan yang kedua, dapat diwariskan kepada ahli waris. Dan yang ketiga, dapat dijual, disewakan, atau dijadikan jaminan utang. Contohnya adalah sebuah rumah yang dibangun di atas tanah milik pribadi. Nah, mari kita move ke slide kedua. Nah, pada slide yang ini, yang kedua atau klasifikasi hak atas tanah sebelum UPA, yaitu ada yang namanya hak guna usaha atau kalau disingkat sebagai HGU, atau hak untuk mengusahakan tanah negara yang bukan milik orang lain, terutama untuk tujuan pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Nah, ada beberapa karakteristik yang menjadi hak guna usaha. Yang pertama, ada jangka waktu. Hak biasanya ada 20 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua, hak ini tidak dapat diwariskan. Yang ketiga, pemegang hak bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, perusahaan perkebunan yang mengelola tanah untuk menanam kelapa sawit. Nah, kalau untuk hak guna bangunan atau HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Nah, adapun karakteristiknya seperti jangka waktu hak biasanya 30 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua, hak ini tidak dapat diwariskan, tetapi dapat dipindah tangankan dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, pemegang hak harus membayar sewa kepada pemilik tanah. Contohnya adalah sebuah gedung perkantoran yang dibangun di atas tanah milik orang lain. Nah, ini juga ada persamaan antara HGU dan HGB di mana hak ini tidak dapat diwariskan. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, hak atas tanah sebelum UU-PA ada yang namanya hak sewa. Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan syarat yaitu membayar sewa. Yaitu karakteristiknya jangka waktu sewa dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, biasanya melibatkan pembayaran sewa secara berkala. Nah, yang ketiga, hal ini tidak memberikan kepemilikan atas tanah. Contohnya, sewa tanah untuk mendirikan kios atau ruko. Nah, pada hak sewa itu, hak atas sewa, hak tanah atas sewa itu, yaitu menggunakan tanah milik orang lain dengan syarat dan ketentuan membayar sewa. Lalu yang kelima ada hak pengelolaan. Nah, hak pengelolaan ini adalah hak yang diberikan kepada lembaga atau pemerintah untuk mengelola tanah tertentu. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama diberikan untuk tujuan tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau memenuhi fungsi sosial. Yang kedua, hak ini tidak bersifat permanen dan bisa dapat dicabut. Yang ketiga, pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan tanah. Contohnya, hak pengelolaan tanah untuk proyek pembangunan jalan. Oke, kita move ke slide selanjutnya.
Nah, di slide selanjutnya ada hak adat, hak atas tanah yang diakui berdasarkan hukum adat setempat yang memiliki karakteristik. Pertama, tidak tertulis dan seringkali diatur oleh norma-norma sosial yang berlaku di hukum adat setempat. Yang kedua, dikenal dalam masyarakat lokal dan bisa berbeda-beda di setiap daerah. Dan yang ketiga, seringkali melibatkan komunitas dan pemanfaatan tanah secara bersama-sama atau komunal. Contohnya ialah tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat. Nah, berbicara mengenai tanah adat atau masyarakat dan juga masyarakat adat telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Lalu ada hak bagi hasil. Nah, ini merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak yang mengelola tanah dengan pembagian hasil tertentu atau maro, yang karakteristiknya melibatkan kontrak antara kedua belah pihak. Terus, pembagian hasil bisa dalam bentuk uang atau produk pertanian atau hasil dari tanah yang dikelola tersebut, dan hak ini bersifat sementara dan tergantung pada kesepakatan. Contohnya ialah petani yang mengelola tanah milik orang lain dengan kesepakatan bagi hasil atau mara tadi. Lalu kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah nomor 8 dari pengklasifikasi hak atas tanah sebelum UU PA, yaitu hak waris. Hak yang diperoleh seseorang atas tanah karena hubungan keluarga atau keturunan, di mana karakteristiknya itu ada 3 macam, yaitu dapat berlaku berdasarkan hukum negara atau hukum adat. Kedua, hak ini memberikan hak kepada ahli waris untuk menguasai dan mengelola tanah. Dan 3, seringkali melibatkan proses pembagian tanah di antara ahli waris. Contohnya adalah tanah yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, itulah 8 macam klasifikasi hak atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Yang pertama ada hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak sewa, yang kelima hak pengelolaan, yang keenam hak adat, yang ketujuh hak bagi hasil, dan yang kedelapan hak waris. Nah, dapat kita simpulkan, setiap jenis hak atas tanah memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, mencerminkan keberagaman hukum dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya UU PA, pengaturan hak ini pun menjadi lebih jelas dan struktur, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later, 3:28 a.m. tomorrow, day 2, day 3, day 4. Nah, di slide ini ialah klasifikasi hak atas tanah sesudah adanya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Klasifikasi hak tanah Indonesia ini setelah adanya UU PA mengalami perubahan yang signifikan, di mana UU PA ini bertujuan untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah secara lebih adil dan terencana sesuai dengan asas fungsi sosial. Lalu ada beberapa macam klasifikasi hak atas tanah pada saat sesudah UU PA. Yang pertama ada hak milik. Nah, seperti halnya tadi, hak milik ini hak yang paling kuat dan penuh atas tanah, berlaku secara individu. Tidak berbeda dengan hak milik yang sebelumnya, memiliki karakteristik. Yang pertama, dapat dimiliki individu atau kelompok, bersifat permanen dan juga dapat diwariskan. Pemilik tanah berhak penuh menggunakan, mengalihkan, atau menjadikan jaminan hak tersebut. Contohnya yaitu tanah rumah pribadi atau lahan milik individu. Lalu yang kedua, ada hak guna usaha. Nah, sesudah UAPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, klasifikasi hak atas tanah ini dalam hak guna usaha karakteristiknya agak berbeda, di mana jangka waktu hak maksimum 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Sedangkan sebelum UUPA, hak guna usaha itu jangka waktunya hanya 20 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan di sesudah UPA itu 20 tahun atau 25 tahun dapat diperpanjang. Nah, itu perbedaan yang signifikan dapat terlihat mengenai hak klasifikasi hak atas tanah atau hak guna usaha sesudah UPA dan sebelum UPA di hak guna usaha.
Nah, ini juga sama ya, tidak dapat diwariskan, tetapi dapat dialihkan dengan izin. Pemegang hak bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, di mana hak guna usaha ini adalah mengusahakan tanah negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Contohnya, tanah yang dikelola untuk perkebunan kelapa sawit. Itu adalah hak guna usaha. Oke, kita move ke slide selanjutnya mengenai klasifikasi hak tanah sesudah UPA. Nah, di slide ini hak guna bangunan atau HGB, di mana hak ini untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain atau tanah negara. Karakteristiknya hampir sama ya dengan sebelum UPA, di mana jangka waktu hak maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga, pemegang hak wajib membayar sewa kepada pemilik tanah. Contohnya hampir sama ya, sama sebelum UPA, di mana gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan yang dibangun di atas tanah milik negara. Lalu yang keempat adalah hak pakai, di mana hak untuk menggunakan tanah milik orang lain atas tanah negara untuk keperluan tertentu. Karakteristiknya yaitu jangka waktu hak ditentukan berdasarkan kesepakatan, dapat dialihkan dengan izin pemilik tanah, tidak memberikan hak untuk menguasai tanah secara penuh. Contohnya yaitu penggunaan tanah untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Jadi di hak atas tanah setelah UPA ada yang namanya hak pakai. Berbeda dengan sebelum UPA, tidak ada yang namanya hak pakai. Nah, hak pakai ini sendiri merupakan yaitu hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan syarat yaitu untuk keperluan tertentu seperti penggunaan kegiatan sosial dan juga keagamaan. Oke, itu kita pindah ke slide selanjutnya. Dan di slide ini klasifikasi nomor 5 yaitu hak sewa. Sama halnya dengan hak atas tanah sebelum UPA, ada yang namanya hak sewa. Itu sama-sama aja sih, yaitu hak untuk menggunakan tanah milik orang lain berdasarkan kontrak sewa atau adanya kesepakatan. Sama halnya dengan hak atas tanah sebelum UPA, karakteristiknya yaitu jangka sewa ditentukan dalam perjanjian atau kesepakatan. Pemilik tanah tetap memiliki hak penuh atas tanah. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala. Contohnya penyewaan tanah untuk usaha pertanian, dan juga kios atau pembangunan ruko. Sama halnya dengan sebelum adanya UPA. Lalu yang keenam ada hak ulayah. Sama halnya seperti sebelumnya, sebelum adanya UPA, hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat adat berkaitan dengan norma-norma sosial atau komunitas adat. Karakteristiknya juga hampir sama ya, dikenal dan diakui dalam konteks hukum adat, dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sifatnya itu komunal atau tidak bersifat untuk kepentingan masyarakat adat. Yang itu tidak bersifat permanen dan bisa dipertahankan selama masyarakatnya itu masih ada. Contohnya adalah tanah ulayat atau tanah adat untuk pertanian atau keperluan ritual. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini merupakan slide terakhir dari hak atas tanah setelah adanya UPA. Jika sebelumnya ada 8 macam, kalau setelah adanya UPA ada 7 macam, yaitu hak waris yang terakhir adalah hak waris, yaitu hak yang diperoleh seseorang atas tanah berdasarkan keturunan atau hubungan keluarga. Karakteristiknya dapat berlaku berdasarkan hukum negara atau hukum adat. Ahli waris berhak untuk menguasai dan mengelola tanah yang diwarisi. Proses pembagian tanah diatur secara hukum untuk menghindari sekata. Nah, contohnya adalah sama kayak tadi ya, tanah yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Jadi klasifikasi hak atas tanah setelah adanya UUPA nomor 5 tahun 1960 yaitu ada 7 macam. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, yang keenam hak ulayat, dan yang terakhir adalah hak waris. Dapat disimpulkan, Undang-Undang Pokok Agraria memberikan kerangka hukum yang jauh lebih jelas dan terstruktur terkait penguasaan dan penggunaan tanah. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan konflik tanah dapat diminimalisir dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Itulah
pembahasan mengenai klasifikasi hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. And terima kasih udah nonton. See you on the next video.